Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengarkan doa hambanya, bahkan yang hanya diucapkan di dalam hati. Sejatinya manusia diciptakan dan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita sebagai hambanya hanya meminta dan bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Hal ini tertulis di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Tuhanmu berkata, memohonlah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Namun tidak semua doa dan harapan Allah Subhanahu wa taala kabulkan sesuai dengan keinginan kamu. Jika doa kamu tidak terkabul saat itu juga, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan waktu terbaik untuk mengabulkannya atau menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk itu, kita sebagai umatnya harus terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan, ada beberapa waktu yang terbaik untuk berdoa. Salah satunya berdoa dalam sujud terakhir saat salat. Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa padanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini 3 doa mujarab yang bisa dibacakan saat sujud terakhir. Yang pertama, memohon untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah. Doa yang dapat kamu baca saat sujud terakhir adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bagi seorang muslim, wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah sebuah kebanggaan. Ciri-ciri seorang muslim yang wafat dalam keadaan husnul khatimah di antaranya saat akan wafat mengucapkan kalimat syahadat, wafat karena perang membela agama dan negara, wafat karena wabah atau sedang hamil. Saat mengerjakan sujud terakhir, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Berikut ini bacaannya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Lalu yang kedua, memohon untuk wafat dalam keadaan sudah bertaubat. Sebagai umatnya, seringkali kita melakukan dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Di hari kiamat kelak, seluruh dosa akan dihitung dan kamu akan diberi ganjaran sesuai amalan yang telah dikerjakan. Sebelum wafat, alangkah baiknya umat muslim untuk bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat artinya kita menyadari bahawa diri ini tidak luput dari kesalahan, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini bacaan yang dapat kita baca saat sujud terakhir. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, yang artinya, ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Yang ketiga, memohon untuk wafat dalam agamanya. Salah satu doa yang dapat kamu baca saat sujud terakhir adalah meminta untuk wafat dalam keadaan beragama. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kegoyahan iman. Untuk itu, sudah sepantasnya kita berdoa agar hati dan iman selalu untuknya, serta wafat dalam keadaan beragama. Bacalah doa ini saat sujud terakhir. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, yang artinya,
Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 bacaan doa yang dapat kamu baca saat sujud terakhir dalam salat. Salah satu waktu paling mujarab untuk berdoa pada saat sujud terakhir. Hal ini dikarenakan saat sujud adalah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hambanya sangat dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa dalam sujud terakhir kepada Sang Pencipta. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.